Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fadila Sari, NIM 1913030160 dari lokal HTND, mata kuliah Fikih Munakahat dengan dosen pengampu Dr. Elvia MAG. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pernikahan dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, pengertian pernikahan. Yang kedua, dasar hukum pernikahan dan hukum pernikahan. Yang ketiga, syarat dan rukun pernikahan. Yang keempat, hikmah pernikahan. Dan yang terakhir adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Yang pertama yaitu pengertian pernikahan. Perkawinan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata nakaha dan zawaja terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, yang artinya bersenggama atau wat'i, bergabung, dan juga berarti akad. Pernikahan adalah suatu perjanjian ijab kabul antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan menghalalkan pergaulan sebagai suami istri yang sah sesuai dengan syarat dan rukun syariat Islam. Selanjutnya yaitu dasar hukum pernikahan. Yang pertama di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 189, yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dan dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang. Selanjutnya di dalam As-Sunnah, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena itu lebih baik untuk menahan pandangan dan menjaga kehormatan kalian. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan akan hal itu, maka hendaklah ia untuk selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, landasan hukum terdapat dalam pasal 2, ayat 1 dan ayat 2. Dengan rumusannya yaitu, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu hukum nikah. Yang pertama, wajib. Apabila seseorang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah, tetapi dirinya merasa takut akan tergelincir ke dalam perzinaan, maka orang tersebut wajib untuk menikah. Selanjutnya, sunat. Apabila seseorang sudah memiliki kemampuan dan kemauan untuk menikah, dan orang tersebut tidak takut akan tergelincir ke dalam perzinaan, maka orang tersebut sunat untuk menikah. Yang ketiga yaitu makruh. Apabila seseorang sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah, namun orang tersebut mampu menahan dirinya agar dia tidak tergelincir di dalam perzinaan, maka orang tersebut makruh untuk menikah. Selanjutnya yaitu haram. Apabila seseorang tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah, dan apabila beliau menikah, dia tidak bertanggung jawab untuk rumah tangganya, dan dia akan menelantarkan dirinya sendiri dan juga istrinya. Yang terakhir yaitu mubah. Apabila seseorang yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menikah, namun apabila ia tidak menikah, ia mampu menahan diri, dan apabila ia menikah dan dia tidak menterlantarkan istrinya. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat sah pernikahan. Yang pertama yaitu rukun pernikahan. Menurut jumhur ulama, rukun pernikahan adalah yang pertama, adanya calon mempelai perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan. Yang kedua, adanya wali dari pihak mempelai perempuan. Yang ketiga, adanya saksi. Dan yang keempat, sigat akad nikah. Sigat akad nikah adalah ijab kabul yang disampaikan oleh wali dari mempelai perempuan dan akan dijawab oleh mempelai laki-laki. Selanjutnya, menurut Imam Syafi'i, rukun pernikahan ada 5. Yang pertama, adanya mempelai wanita. Yang kedua, adanya mempelai laki-laki. Yang ketiga, adanya wali.
Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Dan yang kelima, sigat akad nikah. Yang kedua yaitu syarat sah pernikahan. Yang pertama, calon mempelai perempuannya halal dikawinkan oleh laki-laki tersebut. Dalam artian, perempuan tersebut tidak haram dinikahi baik untuk sementara maupun untuk selamanya. Yang kedua, akad nikahnya dihadiri oleh para saksi. Selanjutnya yaitu syarat mempelai wanita. Yang pertama, beragama Islam, balik, jelas bahwa dia adalah seorang wanita, tidak sedang dalam melakukan ihram, tidak dalam masa idah, dan tidak terpaksa dalam melakukan pernikahan. Selanjutnya, syarat calon mempelai laki-laki. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, jelas bahwa dia adalah seorang laki-laki. Yang keempat, tidak terpaksa dalam melakukan pernikahan tersebut. Yang kelima, tidak dalam melakukan ihram. Yang keenam, tidak memiliki istri 4. Selanjutnya, syarat wali. Wali beragama Islam, berlaki-laki, kemudian balik. Selanjutnya yaitu saksi. Saksi beragama Islam, balik, dan wali tersebut bisa mendengar. Selanjutnya yaitu hikmah pernikahan. Dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Hikmah pernikahan menurut Said Sabiq adalah: yang pertama, jalan mendapatkan keturunan yang sah. Yang kedua, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan. Yang ketiga, dorongan untuk bekerja sama dan bekerja keras. Yang keempat, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Yang kelima, menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yaitu baik dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Selanjutnya yaitu perempuan yang haram dinikahi. Yang pertama, perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya, atau disebut juga dengan mahram mu'abbad, yang terdiri atas yang pertama, karena hubungan nasab. Dalam surat An-Nisa ayat 23, yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan, dan saudara-saudaramu yang laki-laki dan saudara-saudaramu yang perempuan. Selanjutnya yaitu karena hubungan persusuan. Dalam surat An-Nisa ayat 23, yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara perempuan yang sepersusuan. Selanjutnya, wanita yang haram dinikahi karena hubungan musaharah. Dalam surat An-Nisa ayat 23, yang artinya, dan diharamkan ibu-ibu istrimu, anak-anak istri yang dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawinkannya, dan istri-istri anak-anak kandungmu. Selanjutnya yaitu wanita yang haram dinikahi untuk sementara. Yang pertama, dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dalam surat An-Nisa ayat 23, yang artinya, dan diharamkan atas kamu menghimpunkan dalam perkawinan dan dua perempuan yang bersaudara. Selanjutnya yaitu wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Hal ini dalam surat An-Nisa ayat 24, yang artinya, dan diharamkan juga wanita yang bersuami. Yang ketiga yaitu wanita yang sedang dalam masa idah, baik itu idah dicerai oleh sang suami atau jika idah sedang meninggal oleh suaminya tersebut. Dalam surat Al-Baqarah
ayat 228 dan 239, yang artinya dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yaitu wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu sampai 3 kali huru. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beridah 4 bulan 10 hari. Selanjutnya yaitu wanita yang sudah ditalak 3 oleh sang suami haram untuk kembali lagi dengan suaminya, kecuali jika wanita tersebut sudah menikah kembali dengan orang yang selain suaminya dan ternyata wanita tersebut sudah cerai dan boleh kembali lagi dengan sang suami tersebut. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya talak yang dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Dan juga dalam Al-Baqarah ayat 230 yang artinya kemudian jika si suami mentalaknya atau sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suaminya yang lain dan menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas istri dan suami pertama, untuk kawin kembali jika kedua dapat berpendapatkan dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.